Dongeng Naga Merah. Beribu tahun yang lalu, hidup seekor naga raksasa berwarna merah. Dia sudah bosan hidup di bumi. Dikumpulkannya binatang-binatang lain dan berkata pada mereka, "Bumi ini tidak aman lagi. Manusia akan memburu dan membunuh kita. Di balik awan ada sebuah tempat yang aman dan indah. Manusia tidak akan bisa pergi ke sana. Naiklah ke punggungku, ku terbangkan kalian ke sana." Binatang-binatang berebutan naik ke punggung naga merah. Singa, raja hutan, tidak ikut berdesakan. Pikirnya, sebagai raja, tentulah hina berdesakan begitu dengan rakyatnya. Harimau tidak peduli akan usul naga merah. Harimau suka pada hal-hal yang mendebarkan. Menurut dia, berkelahi dengan manusia, meskipun berbahaya, tapi membuatnya puas. Naga merah segera sadar, tidak mungkin dia mengangkut semua binatang itu sekaligus. "Turunlah sebagian. Terlalu berat, aku tidak kuat bangkit, apalagi terbang ke balik awan." Gajah melotot ke arah kuda Nil. Kamu harus turun. Badanmu mirip karung jerami," bentaknya. Kuda Nil marah. "Kamu menang sendiri ya," Balasnya. "kayak yang badannya seringan bulu aja." Jerapah tidak mau kalah. "Kupikir badak yang harus turun," katanya. "Dia yang paling berat." "Tapi aku yang naik paling duluan," jawab badak sengit. "Tidak adil kalau aku yang harus turun. Pokoknya aku tidak mau turun." Buaya juga tidak mau mengalah. Dia melihat ke sekelilingnya. "Serigala, kamu yang harus turun." Serigala balas membentak. "Kau pikir kau yang paling tampan ya?" Hanya kupu-kupu yang tetap tenang. "Aku ikut rombongan kedua saja ya," katanya sambil terbang dari leher naga merah. "Bagus, begitu dong dari tadi," kata gajah sambil memandang kupu-kupu yang mungil itu menjauh. "Sudah ada yang turun. Ayo naga merah, kita berangkat." "Jangan menggerutu terus," kata buaya. "Ya, kau sendiri yang mengundang kami. Ayo cepat terbang." Naga merah menggeliat, mendengus dan menggeram, dan akhirnya terbang. Sampai setinggi pohon, baru dia tahu bebannya terlalu berat. Dia sendiri akan jatuh terjerembab jika yang menunggangi punggungnya tidak dijatuhkannya. Dia menggoyangkan punggungnya, dan berjatuhanlah binatang-binatang itu. Untung jatuhnya ke rerumputan, jadi tidak terluka. Tapi, bagaimana mereka jatuh ke tanah waktu itu telah membuat perubahan bentuk tubuh yang besar, yang sampai saat ini bisa kita lihat. Buaya jatuh pada keempat kakinya. Kaki-kakinya itu mengkerut jadi pendek sekali. Gajah menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya kuat-kuat, hingga hidungnya jadi panjang. Moncong kuda Nil terperosok ke dalam lumpur, menjadi melebar. Segumpal lumpur menutupi matanya. Matanya jadi sipit. Leher jerapah terjepit di dua batang pohon. Ular melata dan kehilangan kaki-kakinya. Taring badak menembus hidungnya, berubah menjadi jula. Itulah sebabnya mengapa binatang-binatang jadi seperti itu. Nah, bagaimana nasib si naga merah? Tidak ada seorang pun yang tahu persis. Mungkin dia terbang jauh dan tidak pernah kembali lagi. Mungkin juga dia kembali ke bumi dan tinggal di dalam gua di tengah hutan yang belum terjamah. Suatu saat kelak, mungkin kita akan melihat dia muncul kembali. Pandanglah langit luas, kalau kau bisa melihat seekor naga merah yang melayang-layang. Halo,
Stay tune terus dan selalu dengarkan cerita-cerita dongeng menarik di akun Instagram Dongeng20. Like dan follow juga akun Instagram Dongeng20. Jadi kamu nggak akan ketinggalan kalau ada cerita menarik lainnya. Dah!